Orang yang menerima uang dari buronan yang dicari oleh semua orang di Indonesia, Muhammad Nazarudin. Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, apa katanya tentang pertanyaan-pertanyaan ini? Dan apakah polisi bisa lebih baik di masa yang akan datang, khususnya unit reserse dan kriminal? Namanya Ito Sumardi. Jenjang karir sebagai perwira tinggi di Kepolisian Republik Indonesia ia dapatkan bukan tanpa perjuangan. Lulus dari Akabri tahun 77, Ito Sumardi mulai menjalankan tugas pertamanya sebagai Dansat Sabara Kores 811 Serang. Sampai ia pun mendapatkan kepercayaan sebagai Kapolwiltabes Surabaya, Jawa Timur. Seiring waktu, karir pria kelahiran Bogor 58 tahun silam ini terus menanjak. 2 kali menjabat sebagai Kapolda Riau dan Kapolda Sumatera Selatan. Namun sayang, di tengah perjalanan karirnya yang begitu cemerlang, Ito justru tersandung isu tak sedap. Dituding menjadi backing judi pada masa itu. Selain pengalamannya yang terbilang lengkap di kepolisian, Ito Sumardi juga menyabet sederet gelar akademis, mulai dari sarjana hukum sampai doktor hukum pidana. Ini pula yang membawa nama Ito Sumardi menempati posisi sebagai Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kabareskrim Mabes Polri menggantikan Susno Duaji. Lagi-lagi isu tak sedap kembali ditudingkan kepada Ito Sumardi. Ia disinyalir telah menerima suap dari pengacara Gayus Tambunan dan dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazarudin. Lalu bagaimana sebenarnya yang terjadi? Apakah mungkin Ito terlibat di dalamnya? Atau justru sebenarnya ini hanyalah fitnah yang sengaja dialamatkan padanya? Akhirnya reserse bisa kita culik nih. Susah banget ngubunginnya. Itu apa, acara itu memang biasa Pak ya, kalau misalnya pergantian ya, jabatan bisa sambut begitu? Ya, itu kan sebenarnya tradisi bangsa kita ya. Tradisi ya. Yang tetap harus kita pertahankan dalam rangka menjaga silaturahmi ya. Karena bagaimanapun juga keakraban yang selama ini sudah terjalin, tentunya kita ingin supaya itu tetap terjaga meskipun kita sudah berada di lingkungan yang lain ya. Pak Ito, selama Pak Ito menjabat itu kita nggak punya kesempatan untuk wawancara. Apa sengaja menghindari media? Dan kayaknya porsi untuk memberikan waktu wawancara kepada media jarang sekali. Padahal masalahnya banyak. Sebetulnya nggak juga Mas Alvito ya. Karena saya kan sering di doorstop ya. Kalau doorstop pasti saya memberikan. Tapi karena di dalam Polri ini kan ada organisasi yang namanya Divhumas ya. Dimana fungsi Divhumas itu sebagai juru bicara atau spokesman ya dari markas besar kepolisian. Sehingga hal-hal yang bersifat umum itu yang bisa disampaikan kepada masyarakat kita sampaikan. Karena tapi kalau yang sifatnya mungkin kalau ada yang detail ya, yang teman-teman atau media ingin tahu, itu biasanya saya 24 jam. Karena bagaimanapun juga dari dulu sejak saya menjabat kepala satuan kewilayahannya, itu yang membesarkan saya itu adalah media. Ya, jadi nggak ada alasan kalau misalnya kita diminta keterangan. Saya belum pernah tidak menjawab SMS dari teman-teman media. Boleh dicek Pak ya. Nah ini mungkin satu saat saya pikir Bapak berusaha menghindar atau karena kan begini Pak, masalah-masalah yang timbul ketika Bapak menjabat itu dilalah itu sensitif semua gitu. Masalahnya sensitif semua gitu. Ya, kalau di Bareskrim ya, di fungsi reserse itu dimanapun juga di dunia itu nggak ada namanya yang fungsi reserse yang ngobrol tidak pernah tidak penuh dengan masalah. Karena kan dinamika kehidupan masyarakat ya, kemudian juga kondisi sosial politik ini juga ikut mewarnai bagaimana dinamika kejahatan di negara kita. Tentunya dalam menyelesaikan masalah kan kita tidak perlu harus menyampaikan sesuatu janji atau apa yang perlu kita kerjakan ya. Kenapa demikian Mas? Ya seolah-olah kalau selama ini kan kita beda ya, harus dibedakan antara seorang pejabat Polri yang kebetulan di fungsi reserse dengan
dengan selebriti ya. Kita juga nggak ingin jadi selebriti. Tetapi masyarakat satu saat juga perlu kita sampaikan. Tapi otomatis sebagai pejabat dalam posisi Bapak menjadi selebriti. Gini Pak, pertanyaan pertama saya. Mentok di bintang 3. Pengen nggak sih sebenarnya sampai 4? Satu ya, kalau buat prinsip hidup saya tadi kan, jalanilah hidup ini ibarat air yang mengalir. Jangan melawan arus, tapi jangan terbawa arus. Tetapi kita harus berbuat yang terbaik. Jadi menurut saya sudah mendapat jabatan bintang 3 itulah jabatan yang tertinggi. Kalau bintang 4 kan di kepolisian cuma 1. Ya, untuk dapat bintang 3 itu juga sudah hanya berapa. Jadi itu satu anugerah dari Allah yang betul-betul harus saya syukuri. Tapi nama Pak Ito itu sempat mencuat sebenarnya 1 hari kalau nggak salah di masa sebelumnya ketika ini kita bicara tentang Kapolri ya, ada nama Pak Nanan, ada nama Pak Imam. Tiba-tiba hari itu nama Pak Ito disebut oleh sejumlah orang, 1 orang politisi. Waktu itu Bapak berpikir atau ada perasaan ini kayaknya saya masuk bursa nih? Sebenarnya bukan hanya tiba-tiba ya. Oh, bukan tiba-tiba. Karena saya juga sudah diberitahu ya dan masuk dalam bursa yang ya, diberikan kepada begini, saat itu kan ada transisi ya. Transisi yang harus diisi. Ya. Hanya semuanya kan kembali terbentur kepada usia. Ya, saya juga menyadari bahwa kembali kepada meskipun kita berusaha, kita punya keinginan apapun setinggi langit, tetapi tetap juga Tuhan yang akan menentukan sebatas mana kita sampainya. Jadi kembali kalau kita mensyukuri apa yang kita dapat, kita tidak akan kena stres. Pak Ito, waktu Bapak disebutkan namanya itu waktu itu atau dalam periode itu sempat kepikiran nggak? Kayaknya Tribrata 1 saya akan. Pastilah ya, jujur aja pasti ya. Ya kita apalagi kita melihat sudah kan di situ pun juga saya juga sudah bertanya-tanya gitu ya. Sampai seberapa lama saya bisa menyelesaikan tugas yang berat ya, karena waktu itu kan tantangan tugasnya sedemikian berat ya, kemudian juga permasalahan sedemikian kompleks ya. Bukannya jadi kabar eskrim yang paling berat di kepolisian? Ya enggak ya, kalau dari kita lihat kalau tugas kan lihat tanggung jawab ya, tanggung jawab yang jelas kalau sebagai seorang Kapolri itu pasti tanggung jawabnya sangat berat, dan itu pun juga pilihan yang terbaik daripada presiden ya, tentunya itu betul-betul presiden sudah memperhatikan dari semua aspek ya. Dan saya terus terang saja ya merasa bangga, paling tidak pernah dalam nominasi. Tetapi saya pun juga tidak terlalu di saat saya bertekad kalaupun tidak jadi saya akan terbaik ya. Meskipun kadang-kadang kita berbuat terbaik itu juga belum tentu baik untuk orang lain ya. Tapi gosip tentang Pak Ito tuh banyak banget loh Pak, beredar di media. Mau jadi orang baik tapi disorotnya banyak berita miringnya. Itu konsekuensinya. Konsekuensinya begitu ya. Kalau misalnya saya tidak, karena saya merasakan waktu saya di Kapolda Riau ya, kemudian waktu saya di Kapolda Sumsel ya, itu kan luar biasa lah isu masalah judi, begitu masuk Barreskrim masalah yang saudara Gayus ya, dan terakhir saya juga dikait-kaitkan dengan Pak Nasaruddin ya. Tapi itu adalah dinamika hidup. Kita harus menghadapi dengan tenang. Kita juga harus bisa menjelaskan kepada masyarakat dengan clear. Karena bagaimanapun juga kalau saya tidak kabar eskrim atau saya jabatan di staf, tidak akan mungkin ada isu seperti itu. Tidak mungkin. Apakah benar seorang jenderal membackingi judi gitu Pak?